Shalom semuanya. Ada shalom, ada sukacita. Siap memuji menyembah Tuhan. Ya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita malam ini, mari kita satukan hati kita. Kita undang hadirat Allah untuk ada tempat ini, biar hadirat Allah membawa kita untuk membawa dalam sukacita damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, perlindunganmu, berkat-berkatmu, pertolongan yang kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kau sudah menjaga kami semuanya sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi, siang, sore, malam ini kami boleh merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk malam ini kami boleh ada tempat ini untuk bersama-sama dengan umat-Mu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau urapi ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan biar semuanya berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami yang melayani-Mu dan kami ada kesatuan Tuhan, biar apa yang kami kerjakan lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan kita katakan amin. Mari kami untuk bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan. Karena setiap langkah-langkah kita tentunya ada dalam perintahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai.
untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam Tuhan, dalam memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau kuduskan setiap hati kami Tuhan, bahwa hati kami Tuhan untuk tenggelam dan kuasa hadirat-Mu Tuhan, melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan, Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
rasa syukur kami Tuhan. Kami bawa Tuhan pada pribadi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, yang layak dipuji, disembah, diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan sebagai pujian dan penyembahan pada Engkau ya Bapa. Haleluya. Kau ciptakanku dalam
mulaikan dari awal. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan senang hati ku persembahkan. Kami mau berikan dengan segenap hati kami Tuhan, dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bersyukur Tuhan segala kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur bagi-Mu Tuhan, sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik,
Tiba saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi siap hati kami Tuhan, supaya hati kami siap Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan memberi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan memberikan kemenangan atas masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dan kuasa-Mu Tuhan, biar siap kata-kata yang disampaikan, biar semuanya datangnya dari isi hati-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, bahwa Engkau mengenal siap hati kami Tuhan, bahwa Engkau mengenal siap pribadi kami masing-masing Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Engkau tetap memilihku. Lupakanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Engkau mau setia Tuhan, dalam pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
pujian, kami sudah menaikkan setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian, biarlah setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi setiap tanah hati kami Tuhan, agar setiap benih firman-Mu yang disampaikan kami boleh bertumbuh, berbuah Tuhan, demi kemuliaan-Mu. Urapi setiap kami, setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Biarlah kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami tolak setiap kuasa gelap yang coba mencuri kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang beracara malam hari ini, yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali saya malam hari ini boleh kembali hadir di tempat ini ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Ebdi yang sudah mempercayakan saya kembali untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu siap mendengar firman Tuhan? Amin. Bilang kanan kiri, ayo siap dengar firman ya. Yuk. Ya, sesuai flyer yang sudah Bapak Ibu terima, bahwa tema firman Tuhan kita malam hari ini adalah home, ya, bukan home pimpa ya, home. Ya, yuk sama-sama kita baca dalam Mazmur 127 ayat 1. Bisa dibuka Alkitabnya, handphone sucinya bisa dibuka. Ya. Mazmur 127 ayat 1. Kalau sudah ketemu bisa katakan yes. Yes. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan kita, tema kita adalah home. Home artinya rumah, ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih pengertian rumah buat Bapak Ibu? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Ada lagi yang lain? Tempat berteduh. Saya senang ya kalau khotbah saling interaksi itu enak, berarti saya khotbah sama orang yang hidup, bukan orang yang tidur atau orang yang mati. Ya, apalagi tadi tempat tinggal, berteduh, ada lagi tempat tidur, ya, oke, betul. Ada lagi berkumpul apa Bu? Berkumpul dengan keluarga. Ada lagi? Udah? Ya, nah tadi rumah adalah tempat tinggal, tempat berteduh, tempat tidur, tempat berkumpul. Benar semua. Ya, nah Bapak Ibu dalam bahasa Inggris rumah itu ada dua, house dan home. Ya, house dan home. Nah, bagi orang Inggris atau di negara lain yang bahasa induknya adalah bahasa Inggris, mereka paham, mereka mengerti penggunaan kalimat house dan home. Ya, meskipun sama-sama artinya rumah, tapi mereka tahu perbedaannya antara house dan home. Ya, kalau kita belajar bahasa Inggris, house artinya apa? Rumah. Home artinya rumah. Sama-sama artinya adalah rumah. Tapi penggunaannya itu berbeda, ya. Kalau house itu berbicara tentang bangunan fisik, ya. Ini rumah, bangunan fisik, ada tembok, ada pintu, ada ruang tamu, ruang tidur, dapur, ya. Itu house. Apa tadi artinya? Fisik bangunan. Yang fisik, ya, fisik bangunan.
Ya. Tapi home itu bicara tentang kenyamanan, kehangatan cinta dari pribadi yang ada di dalamnya. Ya, bisa beda ya. Kalau tadi house apa? Fisik bangunan. Kalau home pribadi yang ada di dalamnya, kenyamanan, ya, rasa tentram. Nah, itu home. Nah, house juga, ya. House itu karena dia fisik, berupa fisik bangunan, itu dibangun dengan tangan. Ya. Fisik bangunan itu dibangun dengan tangan. Kalau home dibangun dengan apa? Cinta. Ya. Ulang ya. House itu tadi apa? Fisik bangunan. Kalau home, kenyamanan pribadi yang ada di dalamnya. House itu dibangun dengan tangan, kalau home dibangun dengan cinta. Sudah tahu bedanya? Tahu ya? Nah, itu sebabnya kita sering mendengar homesick. Ada yang tahu artinya homesick? Kangen rumah. Yang benar kangen rumahnya atau kangen suasananya? Ya, kangen apa? Suasananya. Kita mendengar istilah homesick, itu artinya sakit karena rindu akan suasana dalam keluarga. Saya lahir di Jakarta, SD saya pindah ke Surabaya, saya besar di Surabaya, kemudian saya kuliah di Jakarta. Nah, waktu saya kuliah di Jakarta, saya juga mengalami apa yang namanya homesick. Bukan homesick ya, homesick. Ya. Saya kangen. Saya kangen papi mami saya kangen suasana di dalam keluarga saya. Ya. Kalau saya makan sayur asem. Ya. Mami saya ini suka masak. Bagi saya, sayur asem di Jakarta ya kalah enak sama buatannya mami saya. Ya. Bukan berarti saya yakin dan percaya banyak sayur asem yang jauh lebih enak dari mami saya. Tapi kenapa menurut saya buatan mami saya lebih enak? Ada yang bisa tahu kenapa buatan mami saya bisa enak? Karena dibuatnya dengan rasa cinta. Itu yang membedakan, ya. Kita bisa beli makanan yang jauh lebih enak, yang jauh lebih mahal, tapi percayalah, buatan istri saudara itu jauh lebih enak. Betul ya? Cuma satu yang bilang amin. Ya. Meskipun ya tadi ya, meskipun mungkin agak asin, agak aneh, ya, tapi rasanya beda, betul ya? Bapak-bapak angkat tangan, bapak-bapak, betul nggak? Masakan istri jauh lebih enak? Betul, ya. Karena apa? Karena dibuat dengan cinta. Nah itu ya. Itu loh suasana yang seperti itu yang membuat kita menjadi kangen, homesick, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau rumah sudah menjadi nyaman dan aman, tentunya kita akan rindu untuk pulang, betul? Nah, kalau kita seharian bekerja, seharian kita udah capek kerja di kantor, kita pinginnya apa? Cepet-cepet pulang. Ketemu apa? Ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak. Betul? Betul ya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Kalau para suami sudah sibuk seharian di kantor, dia nggak cepet-cepet pulang, alasannya cuma dua. Satu,
bosen di rumah karena sering bertengkar. Betul ya? Yang kedua, alasan kedua, kenapa suami nggak cepet-cepet pulang ke rumah? Karena apa? Apa? Kecantol memean. Ya, betul gak? Ya, kalau para suami dia malas pulang ke rumah, alasannya cuma dua. Satu, karena bosen di rumah sering bertengkar. Dua, kecantol memean. Ya. Nah, begitu juga dengan anak kita. Kalau anak kita malas pulang ke rumah, nggak mau, lebih seneng tidur di rumah temannya, alasannya juga cuma dua. Satu, karena dia bosen mendengar papa mamanya bertengkar. Alasan yang kedua apa? Kenapa anak kita malas pulang ke rumah? Karena mamanya cerewet. Ngecemes. Ya, alasannya cuma dua ya. Karena lihat, aduh, setiap aku pulang papa mamaku bertengkar. Setiap aku pulang papa mamaku bertengkar, gak ada kedamaian. Wes, aku tak nginep di rumah temanku aja. Atau yang kedua, anak-anak kita malas pulang ke rumah karena apa? Mamanya cerewet. Ya, betul ya? Enggak ya? Haleluya. Ya, itu sebabnya kalau rumah itu menjadi nyaman dan aman, kita pasti akan kangen untuk segera pulang. Ya, itu sebabnya kita harus menciptakan rumah kita nyaman, apalagi damai, sukacita, ada kasih di dalamnya. Ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar gimana sih caranya supaya rumah kita itu menjadi rumah yang homey banget. Homey tadi ya, di mana di dalamnya ada rasa nyaman, aman, sukacita, ada kasih. Ya. Bapak Ibu pilih mana? House atau home? Benar. Gak kepingin rumah yang bagus. Ya. Nah, malam hari ini kita perlu menciptakan rumah yang homey banget. Nah, itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa rumah kita homey, nyaman, aman untuk kita tinggali. Yang pertama, kita buka 1 Korintus 3 ayat 11. Sudah ketemu Bapak Ibu? 1 Korintus 3 ayat 11. 1, 2, 3. Karena kalau kita mau rumah kita homey, yang pertama, jadikan Yesus sebagai fondasi rumah kita. Saya yakin bapak-bapak pasti tahu, kalau kita mau membangun rumah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa bapak-bapak? Fondasi, betul ya? Fondasinya harus bagus, fondasinya harus dalam. Supaya apa? Supaya ketika dibangun, dia naik bata, dia tinggi, temboknya tinggi, lebih tinggi lagi kita mau tingkat, itu tidak roboh. Jadi dasarnya harus kuat. Nah, kalau kita mau rumah kita, menciptakan rumah kita homey, langkah pertama, kita harus dasar fondasi rumah tangga kita, rumah kita adalah siapa? Yesus.
Jelas, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus. Kita bisa bangun rumah yang besar, yang mewah, ya. Kita bisa dengan kekuatan kita bisa bangun. Berapa banyak rumah kita bagus, rumah kita mewah, perabotannya lengkap, luar biasa, ya. Tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tapi kita lupa untuk membangun dasar rohani dari rumah kita, yaitu Yesus. Itu sebabnya berapa banyak rumah tangga, ketika badai kehidupan itu datang, ketika badai ekonomi itu datang, meskipun rumahnya bagus, meskipun peralatannya canggih, tapi ketika badai kehidupan itu datang, badai ekonomi datang, apa yang terjadi di dalamnya? Porak-poranda. Ketika kita sibuk membangun rumah kita, enggak salah kita bangun rumah kita lebih bagus lagi, lebih cantik lagi, lebih asri lagi, itu bagus. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga bangun pondasi rumah kita dengan Yesus sebagai dasar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ketika badai kehidupan itu datang, badai ekonomi, badai kesehatan, ya, badai pekerjaan, orang yang di dalam rumah, keluarga kita itu tetap kuat berdiri. Itu sebabnya harus ada dasarnya. Dasarnya siapa? Yesus. Karena Yesus sumber kekuatan. Karena Yesus sumber pengharapan. Karena Yesus sumber segala-galanya bagi kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita mau rumah kita homey, supaya ketika badai kehidupan itu datang, kita nggak pernah tahu loh kapan badai itu akan datang. Tidak ada orang yang tahu. Itu sebabnya kita perlu mendasari dasar rumah kita, rohani kita, yaitu dengan Yesus Kristus sebagai fondasi. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, Mazmur 127 ayat 1a. Dua, tiga. Nyanyian Siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Kedua, cara kedua bagaimana kita membangun rumah kita supaya homey. Jadikan Yesus sebagai pembangun. Bangun rumah kita. Bangun rumah kita dengan kasih. Karena Yesus adalah kasih. Ya. Dengan kekuatan tangan kita, dengan kepintaran kita, kita bisa bangun. Ini gereja bisa jadi cantik, bisa jadi bagus, dan bisa dengan kekuatan tangan kita. Bisa. Apalagi kalau Bapak Ibu backgroundnya arsitek, desain interior, wah pasti. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua
sudah selesai, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat, kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita angkat tangan kita di atas kepala kita. Bapak Ibu yang terkasih, kini pulanglah, kembalilah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.